Aku sebenarnya tidak emosian, tapi ternyata jelas seperti ada yang membisikkan, Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia hanya bisa merasakan. Apa yang dirasakan? Keberadaan jin. Jin ini berupaya untuk menghalangi setiap ibadah yang akan dia lakukan. Umumnya kalaupun akhirnya dia ingin mengerjakan sholat, ya banyaklah itu gangguan. Ciri yang berikutnya, ini khusus ya, bagi yang belum menikah. Pertama, sulit mendapatkan jodoh atau terhalang jodohnya. Ya, jadi ini sering dialami oleh orang-orang yang dicintai oleh jin sehingga terhalang jodohnya. Ada kalanya ketika ada yang suka, dia tidak suka. Ada laki-laki yang cinta, dia menolak. Jadi terhalang jodohnya. Merasa benci dengan pria atau wanita yang suka padanya. Ini tanpa sebab. Ada yang cinta kepada dia, tapi dia benci pula, gitu. Merasa tidak senang bahkan. Seperti ada pengaruh atau bisikan berupa ajakan untuk menjauh, untuk menolak dari cinta atau pernikahan yang akan dilakukan oleh laki-laki kepada dia. Jadi ini pengaruh ya. Jadi ternyata terhalang jodohnya karena ada pengaruh jin gitu. Tidaknya dia tidak bisa menikah karena ada kendali di bawah jin gitu. Seperti ada yang mengendalikan untuk berkata kotor, berbicara dengan perkataan yang keji, menghina, atau mengeluarkan kata-kata agar menimbulkan kebencian dan perselisihan. Masya Allah. Berapa banyak ada laki-laki yang baik, bertutur kata yang sopan dan santun, malah dia membalasnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Perbuatan-perbuatan yang terpuji, kata-kata yang terpuji diucapkan kepada sang wanita, ternyata si wanita membalasnya dengan hinaan. Dan ini semua terjadi karena ada jin yang berusaha untuk menguasai orang atau manusia yang dia cintai. Jadi dia berada di bawah kendali jin, di bawah kuasa jin. Makanya sulit jodohnya untuk datang dan terhalang jodohnya sehingga dia sulit untuk menikah, bahkan tidak bisa menikah. Bagi yang sudah menikah, sulit atau terhalang untuk mendapatkan keturunan. Masya Allah. Sulit atau terhalang untuk mendapatkan keturunan. Benci kepada pasangannya, hilangnya perhatian atau cinta dan kasih sayang. Ini kalau memang seorang suami dan istri itu sudah terbentuk dalam ikatan tali pernikahan, itu kan saling mencintai. Tapi ini malah saling bermusuhan. Hilangnya kasih sayang, hilangnya perhatian, hilangnya rasa cinta. Kenapa? Karena berada di bawah kendali jin. Dan jin ini mencintai orang tersebut, sehingga dia berusaha untuk menjauhi suaminya, sehingga dia berusaha untuk menjauhi istrinya. Apa tujuannya? Agar jin bisa menguasai manusia yang dia cintai. Yang selanjutnya, emosi bergejolak tanpa sebab, rumah tangga tidak harmonis. Masya Allah. Kalau ada sebab kemudian dia emosi, itu wajar. Tapi ini tanpa sebab, dia emosi bawaannya. Dan dia sebenarnya merasa, aku tidak ingin marah loh. Aku sebenarnya tidak emosian, tapi ternyata jelas seperti ada yang membisikkan, seperti ada yang mengendalikan agar emosinya semakin memuncak dan semakin membara. Hilangnya birahi, nafsu,
atau syahwat saat bersama pasangan. Jadi ketika suami ingin mengajak berhubungan badan kepada si istri, istri hilang nafsunya, dingin aja. Kenapa? Karena jin sudah di bawah kendali jin. Si istri udah di bawah kendali jin. Suami begitu juga dengan suami, juga dingin dengan istrinya. Kenapa? Karena memang suami juga sudah berada di bawah kendali jin. Makanya orang yang berada di bawah kendali jin dan jin ini mencintai manusia, udahlah semuanya dikondisikan itu sama jinnya. Harus bisa manusia ini di dalam genggaman si jin yang mencintainya. Jika ia berusaha mencintai pasangannya, biasanya ia akan mengalami hal-hal yang aneh, seperti sakit-sakitan, pingsan, lumpuh, mimpi buruk, mendapat ancaman akan dibunuh, dan lain-lain. Ya Allah, aku sebenarnya sayang sama suamiku. Ini istri yang dicintai jin. Aku sayang sama suamiku, tapi ternyata aku benci sama dia. Aku gak suka melihat wajahnya, bahkan aku ingin berpisah dengan dia. Sadar lagi dia, ya Allah, sebenarnya ini bukan keinginanku untuk membenci suamiku. Berusaha dia untuk menanamkan rasa cinta itu di dalam hatinya, berusaha untuk menanamkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada suaminya. Tiba-tiba saat itu juga dia diberi sakit oleh si jin. Sakit dia mendadak, lumpuh dia, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara, hilangnya suara seperti dicekik, dan lain sebagainya, pingsan, dan lain sebagainya. Ciri-ciri yang berikutnya, tanda-tanda manusia yang dicintai oleh jin, yaitu sering mengalami kerasukan. Jadi, kalau sudah seseorang ini sering mengalami kerasukan, dikarenakan ada jin yang mencintai dia, bisa kerasukan yang dialami dalam satu hari 15 kali, dalam satu hari itu 20 kali, bahkan bisa 1 kali selama 1 hari penuh. Ini sangat luar biasa. Jam 7 dia kerasukan, nanti jam 7 pagi dia kerasukan, jam 7 malam dia baru sadar. Tuh. Jadi seringnya kerasukan ini dikarenakan ada ulah jin yang memang mencintai manusia, sehingga dia berusaha untuk mengendalikan sepenuhnya dari mulai aliran darahnya sampai sistem kerja syaraf di otaknya. Kemudian sering mendengar suara-suara tanpa wujud. Kan aku mendengar ada suara laki-laki, aku mendengar ada suara perempuan. Apalagi suara-suara itu mengajak kepada hal-hal yang bisa meningkatkan nafsu atau birahi seseorang. Bisa saja berupa bisikan-bisikan, aku mencintai kamu, aku sayang kepada kamu, aku ingin memberikan perhatian untuk kamu, aku ingin membuktikan kalau aku suka kepada kamu. Terus bisikan-bisikan itu terdengar di telinga, yang sebenarnya setelah dilihat dari mana sumber bisikan itu, tidak ada sumbernya dan tidak ada asalnya. Jadi ini termasuk ke dalam kategori bisikan-bisikan gaib. Bisikan-bisikan untuk melampiaskan hawa nafsu, bisikan-bisikan kalau yang dia sudah menikah untuk bercerai, bisikan-bisikan untuk bersetubuh, bisikan-bisikan untuk hal-hal negatif yang lainnya yang berkenaan dengan melampiaskan hasrat, cinta, sayang, dan suka antara jin kepada manusia.
Apalagi ada ya bisikan ini seperti ini, apa yang kamu inginkan akan aku lakukan. Ada yang seperti itu. Akan kukabulkan apa yang menjadi permintaan kamu. Sebenarnya apa yang kamu niatkan udah aku berikan loh. Nah, itu juga bisikan-bisikan bisa dialami seseorang kalau seseorang itu terdiagnosa adanya jin yang mencintai dia. Ada jin yang mencintai manusia. Ciri-ciri yang selanjutnya, merasakan keberadaan jin. Dia tidak bisa melihatnya, tapi dia hanya bisa merasakan. Apa yang dirasakan? Keberadaan jin. Datang jin menemui dia. Wah, ini dia datang nih. Nah, iya, aku merasakan dia ada di tanganku. Dia ada di kepalaku. Dia ada di kakiku, dia ada di perutku. Dia ada di belakang sana. Sepertinya dia mendekati aku. Jadi dia hanya bisa merasakan, tapi dia tidak bisa melihat dari kasat matanya. Hanya bisa merasakannya saja. Oh, kepergian jin juga ya. Dia kayaknya pergi nih. Oh, ini dia kayaknya menjauh nih. Ini kayaknya dia udah nggak lagi di sini. Udah nggak lagi dekat dengan aku gitu. Bisa merasakan jin itu tertawa. Oh, aku merasa dia itu sepertinya tertawa. Sepertinya dia bahagia. Sepertinya dia bersedih. Aku merasakan seperti ada amarah di dalam hati si jin ini tadi. Aku merasakan kalau dia itu benci. Aku merasakan kalau dia itu tidak suka. Jadi dia hanya bisa merasakan. Iya, aku kalau ada laki-laki yang datang, aku merasa ada loh satu sosok yang tidak suka dengan keberadaan laki-laki itu. Kan laki-laki itu manusia, tapi satu sosok ini dia nggak suka dengan kehadirannya. Jadi dia hanya bisa merasakan tanpa melihat secara kasat mata, tanpa melihat dari indera kedua matanya. Badan sering lemas. Aduh, lemas sekali badan ini. Padahal dia tidak bekerja keras. Dia tidak melakukan kerja yang berat-berat. Dia tidak melakukan satu pekerjaan yang harus memeras ototnya. Tapi tiba-tiba tubuhnya lemas. Lemas, lunglai. Seolah-olah layu. Hilangnya semangat. Apa ya, sedih aja bawaannya, murung aja. Walaupun nanti ada kabar gembira, wah, adik kamu baru pulang dari Jakarta. Iya, lemas gitu. Jadi nggak ada semangatnya. Kalau orang yang punya semangat itu dikasih kabar yang gembira, wah, pasti kita akan senang. Dikasih kabar yang membuat hati kita bahagia, kita juga pasti akan ikut bahagia. Ini udah ada kabar gembira, ada kabar yang membuat dia merasa bahagia, tapi dia biasa-biasa aja gitu, bahkan merasa murung. Iya, udah pulang. Paling gitu aja gitu, jadi nggak ada semangatnya. Oh iya, anak kakak dapat juara 1 loh. Juara 1 ya? Cuman gitu aja, jadi nggak ada semangatnya. Kalau yang kita punya semangat dan kita hidup dalam keadaan sehat, Masya Allah, Alhamdulillah, nampaklah usaha orang tua untuk anaknya, sampai anaknya dapat juara 1. Nampak gembiranya, ini biasa-biasa aja, hilang semangatnya. Kemudian suka murung, suka melamun, suka menyendiri, mengisolasi diri gitu. Jadi tanpa sebab dia bawanya melamun aja. Begitu diajak bicara, kejut. Nanti bawaannya menyendiri aja. Begitu ditemani, kayaknya nggak betah loh punya teman. Kayaknya nggak betah di samping kawan gitu. Maunya menyendiri aja. Sering migrain. Migrain ini kita sampaikan itu sakit kepala sebelah. Nah, ini sakit kepala sebelah seperti dicucuk-cucuk, seperti ditumbuk pakai palu atau martil, itu migrain lah itu. Sering migrain,
sering pening ya, kita bukan mabuk di dalam kendaraan gitu, bukan, atau bukan karena kita musing, bukan, jadi bawahnya pening aja. Kemudian nafas terasa sesak, seperti terhenti ketika kita bernafas. Nanti bawaan nafas itu kok kayaknya kecapean, seperti kita berlari sejauh 100 meter, berlari seperti kita dikejar-kejar anjing. Kita seperti memanjat pohon yang begitu tinggi sampai nafas kita sesak kali. Jantung sering berdebar-debar. Begitu juga dengan jantung, tanpa ada sebab jantung berdebar. Lagi kita bicara pun berdebar. Saat kita mengaji berdebar, lagi berjalan berdebar. Jadi tidak ada sebab, tanpa ada sebab jantung sering berdebar-debar kencang. Dan ini bukan karena ada sebab medisnya, bukan karena ada penyakit jantungnya, bukan karena ada pembengkakan di jantungnya, bukan karena ada infeksi jantung, bukan karena ada sebab yang menyebabkan dia terkena penyakit medis, bukan. Dan ini dalam keadaan sehat. Ini terjadi tanpa sebab. Telinga sering mendengung, nging, seperti ada yang meniup di bagian telinga, atau halus dia. Sering seperti itu. Tidak mau memperhatikan diri sendiri. Masya Allah. Siapa sih yang mau kalau pakaian yang dia pakai itu kotor? Banyak orang yang tidak mau kalau pakaiannya kotor. Nah, karena dia dicintai oleh bangsa jin, maka jin suka dengan yang kotor-kotor. Sampai manusianya pun pakaiannya juga ikut kotor. Pakaian itu bisa aja seminggu gak dicuci sampai bau, tapi dia merasa nyaman. Kenapa? Karena memang ada jin di dalam tubuhnya, dan jin itu suka pula sama dia. Dalam keadaan pakaian yang kotor, yang itu terjadi di luar kebiasaan dia merasa nyaman di situ. Itu apa ya, kondisi fisiknya pun dia tidak mau memperhatikan. Kondisi dirinya sendiri pun dia tidak mau memperhatikan. Masalah dia mandi atau tidaknya itu nggak perlu diperdulikan dia gitu. Sampai dia nggak mandi pun nggak apa-apa. Bahkan dengan hal-hal yang kecil sekalipun, rumah penuh dengan apa ya, najis, ada di sana kotoran kucing, kotoran hewan dan lain sebagainya, ya biasa aja gitu. Rumah tidak disapu, penuh dengan debu dan lain sebagainya, biasa aja. Sampai tempat tidur spraynya pun tidak diganti, nggak ada masalah gitu. Jadi dia tidak mau memperhatikan dirinya sendiri, apalagi dia juga tidak mau memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Malas beribadah dan malas beraktivitas. Masya Allah, biasanya dia rajin waktu sholat. Biasanya rajin waktu dia membaca Al-Quran. Biasanya rajin ketika dia berzikir. Ini tiba-tiba malas aja. Umumnya kalaupun akhirnya dia ingin mengerjakan sholat, ya banyaklah itu gangguan. Waktu wudhu buang angin. Waktu wudhu lupa rukun wudhunya, lupa sunnah-sunnah dalam wudhunya. Begitu juga dengan sholat. Lupa rukunnya, lupa sunnah-sunnah dalam gerakannya, bahkan lupa jumlah bilangan rakaatnya. Ada yang lain lagi, ketika dia ingin mendirikan sholat, tubuhnya bergetar, lumpuh, sakit, lemas, hilang suara, seolah tercekik. Dan ini sama ketika ia membaca Al-Quran. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, kalau ada jin yang mencintai manusia, ketika manusianya ingin melakukan aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jin ini berupaya untuk menghalangi setiap ibadah-ibadah yang akan dia lakukan. Bisa nanti tengkuknya berat, bisa nanti punggungnya berat, bisa nanti bagian lehernya panas, dan lain sebagainya. Selanjutnya,
merasa nyaman di tempat-tempat kotor atau yang tidak bersih. Jadi di tempat-tempat yang kotor ya, tempat-tempat yang tidak bersih, itu dia nyaman aja. Dan ini tadi sudah kita sampaikan. Selanjutnya, was-was saat wudhu. Nah, tadi pun sudah kita sampaikan was-was waktu wudhu. Was-was itu dia merasa seperti ada yang dia takuti. Was-was itu seperti ada bisikan-bisikan ketika berwudhu. Was-was itu seperti dia merasa lupa dengan rukun dan sunnah di dalam wudhunya. Bahkan anggota-anggota tubuh mana yang dibasuh. Kemudian was-was itu seperti ada hal-hal yang bisa menghalangi wudhunya. Itu was-was. Was-was di dalam wudhu. Sholat juga demikian, tadi sudah kita sampaikan. Zikir juga sama. Ketika kita ingin berzikir la ilaha illallah, tiba-tiba dibuat badan bergerak sendiri. Atau mungkin ada bisikan-bisikan, udah nggak usah kamu berzikir. Atau mungkin ada perasaan yang tidak enak, yang sebenarnya kita tidak tahu ini kenapa ya kok perasaanku nggak enak waktu zikir. Ketika zikir dihentikan, ya nyaman hati itu. Ketika zikir itu dimulai, merasa lagi seperti galau, seperti suntuk aja bawaannya. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, sama semua. Selanjutnya, mata mudah letih. Mata itu seperti ngantuk kali. Mata itu seperti lelah. Kalau dipikir waktu dia istirahat itu sudah cukup. Siang dia juga tidur siang. Waktu malam dia juga menjaga waktunya agar dia tidak terlalu malam saat tidur. Jadi untuk pola tidur dia dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sudah diatur dan cukup waktunya. Tapi apalah daya, ketika ada jin yang mencintai dia, ketika jin suka, sayang kepada dia, maka mata itu dibuat seolah-olah lelah. Mata itu dibuat seolah-olah letih. Ngantuk aja bawaannya, lesu kali. Bawaannya tidur aja. Itu dia. Bawaannya punggung itu terasa berat, itu tadi juga sudah kita sampaikan. Khusus untuk wanita, masalah kewanitaannya, sirkulasi haid tidak lancar. Sirkulasi haid tidak lancar. Biasanya dia lancar. Dia tahu tanggal berapa dia haid. Dia tahu tanggal berapa dia berhenti dari haid. Istihadah, dia tahu tanggal berapa dia istihadah. Dia tahu tanggal berapa istihadahnya selesai. Tapi ternyata ketika ada jin yang mencintai dia, wah ini haidnya nggak lancar nih. Wah ini istihadahnya juga udah kebangetan nih. Jadi itu bisa mempengaruhi sirkulasi darah atau haid yang terjadi di dalam tubuh seorang wanita. Bahkan bisa jadi ini tidak haid sama sekali. Ini luar biasa ya teman-teman ya. Nah, luar biasa. Misalnya dalam 1 bulan sekali itu udah haid itu kan. Tapi ini di luar dari kebiasaan dia. Loh, bulan ini aku udah nggak haid ya. Bulan besok aku udah nggak haid ya. Bulan besok aku udah nggak haid. Ternyata selama 6 bulan dia sudah tidak pernah haid lagi. Wah, luar biasa nih. Itulah jin yang mencintai manusia. Dan yang terakhir, ini merasa kedinginan hanya di bagian ujung jari jemarinya. Di bagian jari-jarinya yang paling ujung itu dia seolah-olah seperti kedinginan. Padahal dia tidak demam. Dia tidak sakit. Menggigil aja tubuhnya. Ketika disentuh tubuhnya hangat, tapi di bagian ujung jari dingin. Begitu juga dengan kaki. Areal paha, betis itu hangat, tapi di bagian ujung jari kaki terasa dingin. Jadi dingin di bagian ujung jari jemari tanpa ada penyakit medis yang dia alami. Teman-teman, ruqyah
ruqyah syar'iyah Simalungun yang dirahmati oleh Allah. Inilah cara kita untuk mengenali ciri-ciri manusia yang dicintai oleh jin, bahwa kita bisa mengenali seseorang kalau orang itu dicintai oleh jin dengan mengenali ciri-ciri yang dialami oleh orang tersebut. Untuk diri kita secara pribadi, ada tidak ya jin itu yang mencintai aku? Contoh. Maka di sini yang perlu kita ketahui, ada tidak ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi di dalam diri kita? Ada tidak kita mengalami ciri-ciri yang sudah kita sampaikan tadi? Begitu juga dengan keluarga, anak, istri, keponakan, tetangga, atau yang lain sebagainya. Untuk mengetahui mereka dicintai oleh jin atau tidak, maka kita perlu bertanya tentang keluhan yang mereka alami. Ada tidak mereka mengalami keluhan-keluhan dengan ciri-ciri yang sudah kita sebutkan tadi? Nah, begitulah cara kita untuk mengetahui bahwa seseorang itu dicintai jin atau tidak. Maka di sini ciri-ciri manusia yang dicintai jin, insya Allah sudah kita bahas secara tuntas. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa memahami tentang ciri-ciri gangguan jin yang mencintai manusia, dan kita bisa selalu hati-hati dan waspada dari setiap bisikan-bisikan, ajakan-ajakan, dan godaan-godaan yang mereka berikan kepada kita dari kalangan bangsa manusia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.